Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, kembali berjumpa bersama saya Daruslian di program Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini kita berada di daerah Marelan, tepatnya di Pasar 10. Kita sudah berada di rumah salah satu warga yang ada di sini, yaitu bersama Ibu Syamsiah. Nah, kita akan ngobrol hari ini bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau. Kita akan menggali informasi dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Kita dapat mengambil hikmah bagaimana orang-orang ya yang hidup di bawah dari kata cukup ya, namun tetap menjalani kehidupan ini dengan tabah dan sabar. Baik, kita akan langsung ngobrol dengan beliau, yaitu Ibu Syamsiah sudah hadir, sudah bersama kita di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu ya, ceria kali senyumnya pun, Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Ibu ini sehari-hari apa nih, Bu, aktivitasnya, Bu? Kegiatannya apa yang Bu kerjakan, Bu? Ya itu tadi Ibu bilang kan kegiatan Ibu kan nggak ada. Ya pertama ya ibu rumah tangga. Iya. Yang kedua itu tadilah bantu anak. Kegiatan saya itu aja. Membantu anak. Membantu anak. Lain itu tidak ada. Apa itu, Bu, kerjaan anak Ibu? Penjahit tadi, menjahit ya kan. Ibu membantu. Iya. Dari situlah Ibu dapat penghasilan walaupun kecil, sedikit, itulah yang Ibu rasakan. Berarti anak Ibu punya toko jahit atau gimana? Enggak, bukan punya toko jahit, dia ngambil orderan juga dari orang gitu. Itu tiap hari ada orderan itu, Bu? Tiap hari. Ibu Tiap hari, Bu, ya. pergi pagi, pulang sore, ya seperti orang kerja lah gitu. Kalau penghasilannya kecil, nggak besar gitu. Iya. Tapi kalau misalnya untuk makan, mudah-mudahan cukup. Cukup, gitu. Bu, ya. Biar cukup-cukupi lah. Sebetulnya nggak cukup, tapi ya dicukup-cukupi. Namanya nggak ada ya kan. Kalau misalnya ada bapak, baru bisa. Ini kan udah nggak ada bapak, cari sendiri, bantu-bantu anak lah. Bapak udah nggak ada, Bu, ya? Udah lama, Bu, Bapak nggak ada, Bu? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Kalau anak ini tadi kerja serabutan, ada ya kerja, nggak ada ya nggak kerja gitu. Itu Ibu menjahit apanya tuh, Bu? Bagian apa Ibu itu misalnya seperti itu? Kalau Ibu cuma hanya membersihkan aja. Bersihkan aja. Nah, ini tak benang-benang gitu kan. Iya. Itu aja yang jahit anak Ibu. Ibu bisa, cuman mata Ibu udah nggak bisa sebelah. Oh, mata Ibu kenapa, Bu? Ini kan suka berair gitu kan, nggak bisa, jadi gelap dia kan. Udah periksa ke dokter, Bu? Nggak pernah periksa lah. Kenapa, Nggak ada Bu? untuk periksa. Takutnya tambah ini, Bu. Tambah parah seperti itu, bisa diperiksakan, diobati dari sekarang. Nantilah kalau anak-anak itu ada rezekian bisa juga minta anak. Sekarang kan anak-anak mesti pas-pasan. Ini menantu sebelah pun nggak kerja, belum ada kerjaan. Iya. Jadi, Selama inilah pandemi ini, terus jatuh semua anak Ibu nggak ada yang kerja, nggak ada kerjaan. iya. Berapa jumlah anak Ibu? 4. 4. Semua udah masing-masing berkeluarga? Satu lagi tuh lajang tadi. Oh, masih ada satu yang gua lajang. bilang tadi itu. Belum mau menikah dia, karena dia masih belum menetap kerjaannya, jadi terus suruh nikah pun jerah dia. Nanti lama. Oh, mungkin dia mikir harus mapan dulu gitu, Bu, ya, punya pekerjaan tetap dulu. Udah umur udah banyak ya kan, tapi belum mau dia. Sering Ibu jodohkan juga sama orang, nggak mau dia, nggak mau aku nanti aja. Ya udahlah, setelah kau. Kalau emang ada jodoh nanti kan datang sendiri ya bilang. Betul, Bu. Iya. Dipaksa pun nggak bisa ya kan, namanya belum jodoh. Iya. Oke, jadi tinggal satu lagi nih yang belum Iya, berumah tangga berarti, Iyalah. Bu, ya. Itu yang tinggal sama Ibu di sini. Iya. Sampai 2 orang di sini. Iya. Ini kamarnya satu, Bu.
Jadi kan sana dapat. Oh, di sana, Depan, di ya. depan. Oh, iya, iya, iya. Ini rumah udah milik sendiri, Bu? Iya, Alhamdulillah, Bu ya. Mungkin nggak nyewa lagi nggak sekarang. nyewa. Ya tinggal cari makan aja lah. Setiap hari-hari itu aja, gitu aja. Sekarang kalau sewa pun mahal, Bu ya. Mahal. Yang kayak gini pun kadang sampai 500. Itu Iya. sebelah rumah saya banyak itu, samping itu. 300 tepas ya kan. Iya. Ini masih dalam tahap apa nih, Bu? Masih bangunnya belum selesai itu mana nih, Bu? Ya bukan belum selesai, memang udah gini aja lah. Gini aja. Nggak adanya untuk bangun. Ya, Ibu dulu belinya langsung kayak gini atau bangun gimana, Bu? Sebelah rumah. Terus ini kami ngerehab sendiri lagi. Oh, direhab lagi. Ngambil satu kamar ya seperti rumah saya itulah. Jadi bisa sama anak, nggak gabung aja gitu. Iya. Berarti Ibu banyak uang lah itu, Bu, bisa beli rumah, beli Enggak lah, tanah. jual sana juga. Oh. Jual di sana. Baru pindah kemari. Bukan pindah, Ibu punya anak-anak tanah itu. Makanya dijual sama anak itu, pindahlah kemari. Gitu. Kalau Ibu udah nggak punya tanah. Cuma nyawa aja yang ada di satu. Iyalah. Udah nggak punya apa-apa Bu, loh. ya. Semuanya kita seperti itu, Bu. Semuanya nggak ada yang Tapi punya. ya bersyukur juga lah ya kan, bisa dikasih kesehatan, keselamatan, panjang umur, ya syukur kali ya, Pak, ya kan. Ya, itu nikmat atau rezeki yang besar juga itu, Bu. Kadang kita hanya menilai rezeki itu uang, harta, tapi kita kadang lupa kesehatan itu merupakan sebuah rezeki yang luar biasa kan, Bu. Itu aja yang Ibu harap, nggak ada apa-apa lagi. Kalau misalnya harta itu nggak ada, yang penting Ibu selamat panjang umur, itu aja, sehat, jangan ada sakit-sakit, itu aja, nggak menyusahkan anak, itu aja udah. Itu aja Ibu minta. Kalau Ibu sholat itu Ibu minta, nggak ada lain lah. Kalau minta harta kan nggak mungkin. Betul, iya. Tapi Ibu tetap apa, Bu ya, walaupun anak-anak Ibu udah punya pekerjaan, udah rumah tangga, mungkin anak-anak Ibu juga sebenarnya bisa mungkin ngasih belanja Ibu, ya, tapi Ibu tetap mau berusaha. Juga, Oke, nanti kita akan tanyakan lagi, Bu, apa motivasinya nih, Bu ya. Baik, sahabat keluarga Muslim, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga Muslim, kembali lagi di Ketuk Pintu Buka Mata Hati, masih bersama Ibu Syamsiah. Usia beliau sekarang sudah 63, Bu ya. 63. Berarti ini bisa dikatakan tidak muda lagi, Bu ya. Oke. Nah, ini tapi Ibu sampai sekarang masih kerja, Bu ya. Bahkan Ibu menceritakan pergi pagi sampai pulang sore seperti itu, walaupun kerjaan Ibu tadi apa, Bu? Bersih-bersihkan baju, jahit, ini benang-benang inilah yang bisa Ibu kerjakan. Iya. Nah, itu pendapatannya berapa tuh, Bu? Per hari kah? Atau harus terjual dulu, selesai dulu? Dia enggak, atau dibayar per bulan? Iya, dia nggak kira per hari, nggak kira per bulan. Kalau seandainya siap 5 hari, bayar 5 hari. 4 hari, 4 hari, seminggu ya seminggu gitu. Nggak ada istilah per bulan gitu. Iya. Itu berapa tuh, Bu, dapat? Kalau sama ibu sama anak dikasih 50.000. Orang dia pun kan nggak banyak dapatnya. Gitu. Kalau banyak orderannya banyak. Kadang dia pun dapat 300, 250 gitu. Iya. Jadi kasih ibu 50 sama sisanya dia lah. Dia pun anaknya banyak ya kan, 4 orang. Sudah banyak juga cucu Ibu ya? 7 cucu Ibu dah. Udah besar-besar juga, Bu ya? Udah. Yang seandainya pun udah kuliah. Iya. Itu kalau dihitung per bulan berapa tuh, Bu? Ibu dapat 200. 200 per bulan. Iya. Cukup itu, Bu? Ya dicukupi. Bagaimana baginya nanti gitu. Ya kalau kurang Bu minta juga sama anak lah. Iya. Nggak mungkin saya minta pinjam sama orang, minta anak lah. Sini anak, sana anak ya kan. Mana yang bisa dimintai gitu maksudnya. Iya. Kalau mereka lagi masih ada rezeki lebih, misalnya seperti itu, Bu ya. Iya. Oke. Kalau dia ini kerja pun, dia pun beri juga, kasih ibu belanja kan gitu. Itu 200 biasanya Ibu gunakan beli beras atau apa itu, Bu? Bayar listrik cukup itu, Bu? Ini kalau masalah beras kan,
Ya itulah ibu kan ada rezeki juga dapat bantuan. Oh, alhamdulillah Bu ya. Jadi bulog beras nggak pernah beli. Oh, Belanjaan tinggal. sayuran tiap hari aja gitu. Iya iya iya. Ya makan seadanya lah apa adanya. Dapat kangkung, dapat dan ubi. Iya, yang Itu aja penting makannya. sehat Bu ya. Nah, itu aja. Ibu masak sendiri di sini Bu? Iyalah, Nggak dibeli Bu? enggak. Kenapa Bu nggak dibeli Bu? Apa yang nggak dibeli? Lauk-lauknya misalnya dibeli aja gitu. Oh, enggak lah, beli sayur aja. Kok lauk-lauk dibilang ibu kan mahal kali. Mahal Bu ya di Nggak sini. terjangkau kayaknya. Kalau beli ikan, mau berapa? Ya kan? Ikan aja sampai 3 bulan lebih. Berarti Bu jarang beli ikan Bu? Jarang ya beli ikan, cuma karena dikasih anak. Gitu aja. Kalau makan ikan dikasih anak lah gitu. Kalau beli sendiri Bu ya nggak mampu lah. Uang segitu ya kan. Berapa ikan di sini Bu? Emang mahal? Mahal, dikit-dikit itu sampai 30-an. 30. Ikan denci sampai 25, 30. Ya memang sekali-sekali beli juga lah, nggak mungkin nggak makan ikan ya kan. Kalau pas ada rezeki, ya beli juga entah 3 on, entah setengah kilo, ibu beli juga. Biasanya Ibu makan apa aja Bu? Lauknya Bu? Ya itu tempe, tahu, ikan asin. Tiap hari Bu? Enggak lah ya, ganti-ganti juga lah dengan Ganti-ganti, tempe, Bu, ya. tahu, Iya iya iya. itulah. Ikan asin itu kan tertentu juga, nanti takut juga darah tinggi, ikan asin ya kan. Oh Ibu sudah ada riwayat penyakit gitu juga Bu? Belum ada Hipertensi? memang, cuman kan menjaga. Ah, Takut juga mana tahu. iya iya. Kan gitu. Mau juga makan yang asin, tapi sekali-sekali nggak tiap hari. Makan daun ubi pun mau juga, tuh nggak tiap hari. Mana tahu ada darah tinggi kan gitu. Paling itulah sayur, sawi, kentang, wortel, itu aja udahlah. Yang terjangkau dibeli. Kan. Iya iya iya. Selain itu Bu, hanya itu aja Bu aktivitasnya kerjanya? Nggak Iya. ada tambahan gitu Bu? Nggak ada tambahan lagi lah. Dari mana ibu kan udah tua. Iya iya. Mana mau orang terima? Anak-anak Ibu nggak ngelarang Ibu nggak usah kerja lagi misalnya seperti Ya itu? sebetulnya yang larang, tapi kan ibu pun duduk diam di rumah ngapain? Oh, Cuma nengok TV, capek, ngantuk, tidur, nanti jadi penyakit. Ya, tuh. naik sepeda ibu ke sana. Oh, Bukan jauh naik kereta. berarti Bu dari sini? Enggak, pasar Pasir dekat rumah Baju juga. Oh, iya, Naik iya, sepeda iya. ibu. Naik sepeda kira-kira berapa menit tuh Bu? Enggak lama lah, bentar aja. Oh, tapi kalau jalan kaki lumayan jauh juga Oh, Bu, jauh ya? juga. Hmm, Kalau rumah Bayu kan jauh juga sih. Ya ke rumah Bayu kan. Iya, iya. Berarti Ibu tiap hari naik sepeda? Iya. Pergi pagi, pulang sore. Udah siap di rumah, ada masak. Iya, iya. Pergi ibu, nanti pulang sore. Ajan itulah, mau sholat asar pulang. Iya. Itu aja. Sekalian olahraga lah namanya tuh Iyalah. Bu ya, naik sepeda, Orang sehat. masih bisa. Iya, iya. Soalnya kan ibu bisa gerak. Hmm, Dayung sepeda masih tahan. Jadi kan nggak ada ngaruh gitu. iya, 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 iya. Kalau anak-anak udah mama nggak usah ya, mau ngapain lagi mama di rumah Mama bilang. Suruh nengok TV mama capek tidur, nggak ada kegiatan, nggak ada olahraga gitu. Bilang. Kalau naik sepeda mama sana kan sehat, kena matahari. Iya, iya, betul Bu ya. Itu anak-anak nggak boleh tapi ya cuman lah. Hmm, Kita kan masih mau makan, iya. Kalau berharap ke anak juga. nggak bisa. Anak ada tanggung jawabnya sendiri ya kan, sekolah. Iya. Itu. Kalau dulu semasa Bapak masih hidup kerja apa? Ibu nggak kerja? Jualan juga, Jualan. bukan kios juga di depan rumah itu jualan. Ah, Kering-kering gitu kan. iya. Kalau Bapak dulu? Ya itu tadi panglong tadi itu. Panglong. Oh, itu punya Bapak dulu? Iya udah bawa sendiri. Oh. Cuman iya, iya. halamannya aja yang nyewa kami gitu. Cuman ketika Bapak udah meninggal, Anak-anak nggak di situ bidangnya. oh, Jadi nggak mau. jadi nggak dilanjutkan Nggak lagi. dilanjut lagi enggak. Iya, Kan nggak bisa dipaksa kalau nggak bisa. betul. Iya, anak-anak nggak ada di situ bidangnya Bu ya. Oke. Yang satu ini di bengkel yang belum nikah ini. Iya. Yang apa itu nyupir pun bisa. Supir. Oke. Tapi tadi lah dibilang ada penyakit-penyakit ini di rumah kan. Gimana lah ya kan? Oh, terkena COVID-19 Iya. nggak? Oh, anak Ibu? Oh. Yang nyupir itu pun dirumahkan. Iya, iya. Oke. Baik, mudah-mudahan cepat sembuh Bu ya. Iya. Oke, anak Ibu. Baik, sahabat keluarga Muslim, Ibu Syamsiah ya masih terus bekerja sampai sekarang ya. Kemudian ya beliau tetap semangat ya, tetap menjalani kehidupan ini ya dengan
semangat ya, dengan sabar, dan beliau juga sangat memperhatikan juga makanan beliau ya. Oke, baik sahabat kaum muslim, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Syamsiah, namun sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di Ketuk Pintu Buka Mata Hati, masih bersama Ibu Syamsiah. Kita akan ngobrol lagi dengan beliau. Nah Ibu, ini ketika Ibu dulu Bapak sudah tidak ada, tentunya dulu kan Bapak yang cari kerjaan gitu Bu, yang cari belanja. Itu seperti apa Bu? Apakah waktu itu ketika Bapak udah nggak ada, langsung Ibu yang cari belanja seperti itu tuh anak-anak Ibu Bu? Iya gitu juga. Tadi yang dibilang jualan tadi di depan rumah itu kan masih ada gitu loh. Ya anak ibu mendukung juga, kerja juga, bukan ibu sendiri. Iya. Kalau ibu sendirinya nggak mungkin lah ngasih makan anak kan. Oh waktu itu anak-anak ibu udah besar juga Bu? Udah besar. Oh, Udah lajang-lajang lah, udah pada menikah. Waktu bapak nggak ada udah nikah. Tinggal satu ini aja belum nikah gitu. Oh, jadi tidak terlalu banyak kali beban lah gitu Bu ya. Cuma hanya bebannya bayar lampu, bayar air. Sana kan ada air, ada lampu, itu aja. Kalau dibilang berat ya nggak berat kali lah, alhamdulillah. Semenjak Bapak meninggal berarti mulai dari itu sampai sekarang Ibu terus bekerja terus Ibu ya. Yalah, kehidupan kan terus jatuh. Iya. Oke. Ya karena Panglong tuh nggak ada yang jalankan lagi Ibu ya. Waktu itu kerjaan Ibu apa aja waktu itu sebelum sekarang ini bantu-bantu anak Ibu? Ya jualan aja ibu. Jualan. Cari itu buat es tebu, cari di hutan-hutan ibu, cari tebu, dipotong dijual di rumah. Ada keliling gitu Bu? Keliling, ya itu aja. Kalau misalnya kerja berat-berat emang nggak pernah ibu, entah nyuci, entah gosok emang nggak pernah. Apa nggak sanggup Bu? Nggak sanggup tenaganya. Tadi bilang kalau apa sebentar aja ibu udah capek, lemas gitu. Iya. Tapi ibu tetap semangat juga, tetap mau bekerja lah, nggak harus duduk diam di rumah gitu, harus usaha juga sedikit-sedikit demi anak. Jual air tebu dulu berapa lama Bu? Lama juga, udah selagi bapak masih hidup udah jualan ibu, sampai bapak nggak ada. Pulang kemari ya udahlah nggak jualan lagi. Kenapa Bu? Ya Susah? udah nggak ada tempat lagi. Oh nggak ada tempat. Di sini tempatnya mati nih, nggak bisa untuk jualan. Iya. Payah gitu kan. Baru Ibu beralih ke ini Bu ya. Ikut anak tadi itulah beralih ke situ. Ya sempat nggak ada pekerjaan gitu Bu? Nganggur juga lah ada. Karena sampai di butut itu ibu kerja. Oh ibu cari butut juga? Kertas itu ya, ngopek botol-botol butut. Itu berapa lama Ibu sempat Bu? Itu pun nggak lama, orang terus pandemi ini terus tutup juga. Nganggur lagi lah, inilah setelah terus inilah ada, syukur alhamdulillah lah anak ibu dapat orderannya kan. Ibu bisa ikut gitu. Itu aja, udah nggak ada lain lagi. Iya. Harapan Ibu gimana ke depannya nih Bu? Ya kalau harapan ibu ini aku pinginnya jadi orang sukses lah. Iya betul Bu ya, semua kita ingin sukses. Harapan Bu, ibu ya gitu lah. Ingin bahagia. Bisa punya apa-apa Bu. Betul. Tidur aja ibu beli tikar sebenarnya. Tilam aja pun nggak punya. Bu nggak ada kasur gitu Bu? Nggak ada. Tengok tuh, lihat lah itu. Udah lama Bu kayak gitu? Udah. Ibu jujur aja memang. Kenapa nggak dibeli gitu Bu? Mungkin dari anak gitu. Dulu ada juga dibeli, tapi ibu lama-lama kok. Kalau spring bed itu kan kalau untuk tidur kan nggak bisa apa, repot, bising. Nanti ibu tenang-tenang tidur, ada cucu naik, kejebluk dah, abang terkejut. Udah nggak usah pakai itu, dipakai anak sekarang. Oh berarti ibu pakai tikar aja? Tikar aja ini ya. Tikar ini? Iya, itu ada dalam satu lagi. Apa nggak dingin itu Bu? Ibu bisa sakit? Di dalam. Itu hidup sih pas angin satu malam itu. Ibu kalau tidur. Udah lama ibu seperti ini tidur? Udah selama nggak ada bapak lah. Tapi alhamdulillah Bu ya masih tetap sehat juga walaupun tidur seperti ini Bu ya. Mungkin karena ibu nggak stres, pikirannya tenang gitu Bu ya. Jadi
Alhamdulillah Ya tetap kalau kita sehat. menjalani Iya. 5 waktu kan nggak stres. Iya, betul. Ada tenangnya sedikit ya kan. Iya, apa-apa yang kita musibah atau penyakit sebenarnya itu kita mengadu kepada Allah. Iya, seperti kita itu, minta Bu, sama ya. dia lah. Oke. Itu aja. Baik, luar biasa Ibu Syamsiah. Kita mudah-mudahan dari cerita Ibu dapat menjadi inspirasi yang baik bagi kita. Bagaimana ya kita yang hidup di bawah Iya. garis kemiskinan harus juga tetap tegar, harus juga bahagia ya dengan berbagai cara, mungkin tidak dengan harta namun dengan mendekatkan diri kepada Allah dan dengan kesabaran. Baik Bu Syamsiah, kita di sini juga ada sedikit sembako ini Bu Ya, untuk ya. Ibu, Bu. Oke, mungkin bisa bawa kemari ini teman kita ini. Alhamdulillah. Dikirimkan rezeki dari tangan sama Tuhan, dari tangan orang lain ya kan. Oke, Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Baik, ini diterima Bu Ya, ya. udah Mudah-mudahan terima. sembakonya ini bermanfaat untuk Manfaat Ibu, ya kan. Bu ya. Udah darah daging ya kan. Iya, dan Siapa kita yang- ucapkan terima kasih banyak Bu ya kepada Iya, para donatur yang telah berdonasi ke Salam TV. Mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Kita selalu, murah doakan rezeki, murah panjang rezeki ya, umurnya. panjang umur. Amin Bu ya. Ya, ya Ibu doain. Baik ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu ya, Ya, udah memberikan sama-sama. kesempatan kita ngobrol datang ke rumah Iya, Ibu dan sahabat Keluarga Muslim yang ada di rumah. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para donatur ya, dan bagi Anda yang ingin berdonasi ke Salam TV ya untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bisa langsung mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan bisa juga bagi Anda khusus warga Medan yang mempunyai kerabat atau tetangga yang layak untuk kita datangi rumahnya, bisa konfirmasi ke nomor yang ada di bawah ini juga. Dan akhirnya saya Daruslian pamit undur diri, ketuk pintu buka mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.